late gamenya nanti ya, itu One dan Angela. Yap. Dia strong banget untuk late game, tapi untuk early gamenya hati-hati sama Jawhead. Oke, kalau begitu sini deh. Match yang pertama yang sangat-sangat berarti untuk Dewa. Bisakah mereka mendapatkan kemenangan di match ini? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaraja? Penentuan satu kesempatan terakhir untuk Dewa United. Akan semakin luas pastinya kalau mereka bisa memenangkan match ini. Dan Fnatic Onyx mereka akan menunjukkan sesuatu yang baru lagi nih ya. Ngelihat dari kombinasi Alpha dan juga Angela. Nih kalau misalkan kita ngomongin Alpha Angela emang strong banget early gamenya. Tapi tidak melupakan bagaimana Angela yang bisa bikin bonyok untuk Eve-nya di early game. Karena ini ditambah sama Lilia ya. Iya. Pressure laning-nya udah pasti bakal gangguin buat Case. Yep. Dan gagal untuk bisa ditahan di area mid. Sementara sekarang ada satu flicker juga tadi seperti yang sudah terlihat dari tubuh Kiboy. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang antara kedua belah mid laner, range-nya bisa dimenangkan sama Case ya. Tapi ternyata Case-nya yang kepok duluan juga karena landing-nya cukup sustain karena ada heal up dari Angela-nya terus-terusan. Sementara belum ada agresivitas yang cukup berarti dari kedua belah tim. Karena kalau misalkan bicara tentang balik lagi damage di early, tadi Mueza aja udah hampir bisa numbangin Kiboy. Kalau nggak flicker dia tumbang tuh. Ya, tapi lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin soal Emblem by IndyHome, ini terlihat dari beberapa Wilderness Blessing-nya, emang tujuannya mau rotasi cepat. Res kayaknya mau bener-bener ngejawab juga nih, rotasi dari Khalid-nya. Tapi buat sekarang baunya Fearless dan juga Emblem Tank. Harus sih lebih tepatnya, kalau enggak dia mungkin bakal bonyok sedikit nanti dalam team fight. Tapi Swift udah pasti bakal jadi langganan. Plus Emblem Marksman yang sekarang udah ada lifesteal-nya juga nih. Ngebantu banget buat landing dari One walaupun bisa dibilang landing dari One nggak begitu bagus lah. Yep. Tapi kalau ngelihat dari hero-heronya ini cukup nyaman aja ya, belum ada debut pick juga untuk Dewa United. Sementara kalau ngelihat dari Fnatic Onyx nih, kombinasi yang baru lagi, Gatot Kaca EXP, Alpha dan Angela ini masih debut untuk mereka. Ini lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin debut pick, ini emang waktu yang tepat sih untuk bisa maksimalin ya bagaimana power dari Fnatic Onyx dengan draft unique pool-nya. Tapi sempat turtle. Weh, terlemparlah sudah ada satu ejector tapi Sans tadi di area belakang mencoba bisa memberikan bantuan. Dan Revitalize malah membuat Ray menghilang tadi di area tersebut. Sekarang turtle-nya menjadi milik dari Kairi. Ray-nya masuk, tapi terangkat juga dengan adanya Spare of Alpha. Yang ngebuat dirinya pun harus langsung dihilangkan karena ternyata damage-nya cukup. Dan keuntungan lagi-lagi bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx dengan satu First Blood dan juga Turtle-nya. Ya tadi kalau dilihat-lihat juga bahkan race-nya masih level 3 loh. Hanya modal Revitalize, dia nggak pakai gerakan dari After Guardian. Yep. Jadi bener-bener manfaatin heal up-nya aja. Tapi target heal-nya juga ini biasa ketek dari otot kawat tulang besinya. Ternyata menuju ke Ray dia. Mungkin Ray nggak expect sih bahwa damage-nya datang dari kanan dan kiri sekaligus gitu, 3 arah. Dia udah otomatis kena First Blood, kehilangan turtle, kerugian berada di tangan dari Dewa. Jadi benar-benar sebenarnya juga dari Dewa ngandelin Sorizo doang buat garda depan ya. Karena kalau ngeliat dari Jawhead, Muenza benar-benar harus jaga posisi dulu, ngasih serangan kejut nantinya buat pick off dengan ejector. Dan kalau misalkan dalam keadaan under ini Sorizo juga bisa bocor, tapi talent prediction. Papulung, seperti biasa versus everybody. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya, seperti biasa. Kayaknya bakal jadi beda cerita kalau misalkan vote-nya ke Fnatic Onyx ya. Mungkin Fnatic Onyx-nya lagi berjuang untuk playoff. Jadi beda cerita teman-teman. Di beberapa minggu lalu kan saya sudah pernah ya. Benar. Ya. Sekarang kan Fnatic Onyx lagi menyala juga nih. Lagi dapat momennya. Semenjak minggu ke-7 juga dan terlihat permainannya sangat-sangat agresif nih. Di mana Res udah memenangkan dari segi match-up-nya juga. Dia menang jalan bahkan rotasi sudah bisa dilakukan. Oh, ini kalau misalkan untuk sekarang ya, kalau kita ngeliat dari draftnya Dewa, kalau early gamenya masih kayak begini, masih fine-fine aja, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada ganking dari Julian dan juga Jawhead-nya. Yang dikhawatirkan adalah mid gamenya nanti Fnatic Onyx akan lebih menggila sih. Mereka ada One, ada Angel, ada Alpha. Semuanya bisa team fight panjang gitu loh, apalagi ada Lilia juga kan. Lilia seperti yang kita tahu, nanti di mid fight-nya dia bakal punya ultimate sekitar 20 detikan aja, jadi bakal cepet banget untuk bisa connect dalam team fight. Dan sekarang Enchanted Talisman membuat Sans makin lebih mudah menggunakan Black Shoes-nya. Spiral Misari tadi seperti udah masuk ke dalam tubuh dari cewek. Terdorong sedikit, ada 2 weakness point di dalam tubuhnya. Satu weakness point yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan di area belakang. Tapi sekarang case-nya harus mundur ke tempat yang berbeda. Control Guardiannya connect. Sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah real one manipulation. Tapi Revitalize membuat pergerakan yang dimiliki oleh Res. Sangat-sangat kuat di dalam team fight tersebut. Dan sekarang Sorizo tertinggal sendiri. Dan akankah dirinya sanggup untuk bisa menahan damage yang dihasilkan oleh Fnatic Onyx. Dan teracak-acak dan Dewa. Apakah mereka bermain secara under pressure, Prof? Dia mendekat juga udah
ya udah habis. Ya karena kalah langkah juga kan, jadi nggak ada bush yang bisa dimaksimalkan sama Mueza gitu loh. Gak ada yang bisa diinjektor sekarang. Oh, Mueza. Oke, Mueza gagal sepertinya dengan satu flicker tadi yang sudah langsung dikeluarkan pula, dan Ray again and again menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Avatar of Guardian yang dikeluarkan, ada satu flicker yang terlihat di dalam tubuh dari Case. Sepertinya cukup sulit untuk bisa mengeluarkan lagi karena real world manipulation, namun di bagian tengah ada pergerakan yang dilakukan oleh cewek berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu tentara yang ada di area mid kali ini. Mueza nggak bisa ternyata. Oh, dikejar. Wah, bener-bener coba lihat tuh. Gimana rasanya jadi Mueza dengan efek slow yang emang bener-bener ngikat kakinya. Ini benar-benar dipegangin habis-habisan dan bahkan nggak ada celah, dan lagi-lagi Ray harus tertangkap di saat ada upaya melakukan kontes retribution di area objektif turtle. Ya berat banget ya buat Ray-nya ya. Sekedar untuk invade ke arah dari area turtle-nya aja nggak bisa. Untuk beradu retri juga damage-nya berbeda 2 level. Jadi ini pasti bakal bener-bener jauh banget dan dilempar, tapi kayaknya gak bakal Ejectornya sama. langsung dikeluarkan, tapi Mueza masuk lagi ke dalam Spear of Alpha. Dengan Spear of Misery tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Azura, tapi Azura tertinggal sendirian. Masih ada visual ke Avatar of Guardian. Connect tadi sepertinya masuk ke dalam tubuh dari Case. Case-nya masih siap untuk bisa menghantarkan damage. Hanya saja di Sabra ada Magic Love Wave dan sekarang Sorizo merasakan akibatnya. Mencoba peruntungan, tapi sepertinya itu hal yang cukup sulit untuk Sorizo. Cewek. Wah, sulit banget dan sekarang. Cewek, mampukah dia mengejar dan siap untuk bisa mengeluarkan karena crossbow tank ada ditabrak. Ada satu ultimate force, tapi dengan satu weakness point ini mau ditabrakin ke bagian terdepan, dan sekarang Muezanya sendirian. Hancurlah sudah Case. Menjadi korban di dalam pertempuran dengan Azura. Berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu buah kalkulasi yang begitu matang dari Fnatic Onyx, dan cewek percaya akan hal tersebut. Keyboy melakukan backupan sehingga membalikan keadaan, dan Mueza Case harus menghilang. Wow, 0-8. Beberapa source skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa. Hanya saja sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan lagi. Avatar of Guardian udah mulai connect dan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Case satu orang pertama di dalam tubuh Dewa dalam area defensif ini berhasil ditumbangkan. Oke, base turret luluh lantak kali ini. Res punya concentrate energy, dan sekarang Fnatic Onyx mereka nggak mundur. Mereka bakal menunggu wave selanjutnya karena Dewa United gak banyak yang bisa dilakukan. Ya mereka cuma bisa melakukan defense saja ya, 0-9 Ul. Ini terlalu jauh masalahnya gapnya. 11.000 gold lead. Fnatic Onyx cuma tinggal tungguin next Lord aja. Mereka bakal push bareng Lord. Mereka bakal maksimalin 3-lane push juga. Karena ya Dewa sekarang cuma bisa farming dari dalam area base mereka aja. Ketika mereka keluar, masuk area jungle contohnya. Ada Keyboy di sana, ada Res di sana, ada Kairi juga di sana yang pasti bakal mendeliver damage secara maksimal. Apalagi sekarang Kairinya udah perfect level di level 15. Ya. Baru semalam ya, 15-0 ya Fnatic Ini Onyx mau ya. dijadiin korban kedua. Waduh, iya makanya kalau ngeliat korban kemarin kan lumayan pedih ya. Wah, pedih parah ini. Pedih parah, dan sekarang nih Fnatic Onyx akan mengulang hal yang sama kah? Karena mereka akan menghambat nih ya siapapun yang mau coba untuk melaju ke babak playoff. Iya, ini kunci dari babak playoff ada di Fnatic Onyx. Alter Ego sudah dikalahkan 2-0 kemarin. Dewa sekarang berada dalam keadaan yang serupa di game yang pertama. Perbedaan goldnya terlalu jauh. 12.000 bahkan, ini nggak mungkin ditabrak juga sama Dewanya. Wah, ini kalau ditabrak mah bener-bener ya, Prof ya. Iya, ini pasti bakal ditabrak balik juga sama Fnatic Onyx-nya. Kecuali, Wait, jangan. Jangan, ayo. Ini kalau pindah ini. Belum jadi King Azura kan, belum Iya. kan? Belum. Tapi kalau ngelihat sekarang juga dari Lord sudah didapatkan oleh Fnatic Onyx, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Dewa United. Permasalahannya adalah ini juga Suns ya, udah mode gila Suns lagi nih yang kemarin sempat ternormalisasi. Ya kayaknya lagi-lagi ya diberikan hero-hero lamanya dia. Hero kayak Lilia yang berani ngepok depan, atau mungkin kayak Yves next-nya, atau kayak Valentina. Jadi buat sekarang nggak main hero-hero setup, ya udah hero-hero yang bisa ngepok aja gitu loh. Biar lini depan dari Dewanya juga nggak siap dalam team fight nanti pas Lordnya hadir. Yap. Bagian bawah Mueza coba lihat, udah kepoknya begitu aja, dan Suns masih ada Black Shoes di dalam tubuhnya. Sorizo terkena efek slow begitu mematikan, begitu menyakitkan untuk mereka. Wah, tapi ini bakal harus dihadang nih. Lord yang akan dikawal oleh Fnatic Onyx yang udah mulai masuk ke defensif dari Dewa. Dan sekarang ada Avatar of Guardian langsung dikeluarkan, dan pertempuran kembali terpisah. Coba lihat cewek dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Speed of Destruction dan Conquer karena siapapun dengan real world manipulation mereka tidak akan sanggup untuk bisa menahan lagi. Bagaimana gempuran dari Fnatic Onyx. 12-0, perbedaan dari gold yang sudah terlampau jauh. Fnatic Onyx, ini dia yang sudah dinantikan para Sonic. Bangkitnya mereka, mode yang berbeda juga.
membuat Dewa United kesempatannya ini hampir pupus menuju ke babak playoffs. 1 game lagi. Match point untuk Fnatic Onyx. Tinggal menghancurkan harapan dari Dewa ketika mereka memiliki kesempatan untuk melaju ke babak playoff. Fnatic Onyx begitu dingin dan begitu kejam. 14 poin kill. Bahkan tidak diberikan 1 kill pun untuk Dewanya. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Cewek bener-bener jauh banget untuk memberikan damage sampai